Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-75 dan 76 dari surah Al-Ma'idah, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang siapa sebenarnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum ini telah diterangkan bahwasanya ada di antara orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah juga Tuhan. Allah menjelmakan dirinya pada diri Nabi Isa alaihi salam, maka apabila demikian Nabi Isa adalah Tuhan, karena Allah menjelmakan dirinya pada diri Nabi Isa. Ada lagi satu kelompok dari kalangan orang-orang Kristen juga mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Yang tiga itu siapa? Allah sebagai Tuhan Bapa, Nabi Isa sebagai Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Itulah dia dua kelompok yang Allah sebutkan sebelum ini, dari kelompok orang-orang Kristen yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihi salam ataupun dengan Rohul Kudus. Apakah memang Nabi Isa itu sebagai Tuhan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu? Melalui dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah. Jadi dua ayat ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan, ibundanya pun bukan Tuhan. Karena dalam ayat sebelum ini pun juga sudah kita terangkan dalam penjelasan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan yang tiga itu salah satunya adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maka melalui ayat ini pula Allah memberikan bantahan, Nabi Isa bukan Tuhan, ibunya pun juga bukan Tuhan. Apa penjelasan yang Allah berikan sebagai hujjah atau sebagai alasan untuk menerangkan bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan dan ibunya pun juga bukan Tuhan? Allah menyebutkan bahwasanya apabila Nabi Isa
Nabi Isa itu adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Hanya saja Nabi Isa itu dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu seperti rasul-rasul yang lainnya. Apabila rasul-rasul yang lainnya bukan Tuhan, maka Nabi Isa pun juga bukan Tuhan. Kemudian Allah menerangkan tentang ibu Nabi Isa. Ibu Nabi Isa itu manusia biasa juga. Hanya saja ibu Nabi Isa itu adalah seorang yang memiliki sifat sangat benar, sangat jujur. Meskipun demikian, tetap manusia biasa. Kemudian Allah terangkan kedua-duanya, baik itu Nabi Isa ataupun ibunya, kedua-duanya memakan makanan. Apabila memakan makanan, berarti kedua-duanya itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak memerlukan apa-apa. Kalau memakan makanan, bermakna dia memerlukan makanan tersebut. Dan biasanya yang memerlukan makanan itu adalah yang membutuhkan makanan itu untuk hidup. Tanpa makanan bisa mati. Berarti apabila Nabi Isa dan ibunya adalah yang memakan makanan, berarti Nabi Isa itu memerlukan makanan untuk hidup. Yang memerlukan yang lainnya tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sifat kesempurnaan, yaitu tidak memerlukan apa-apa, tidak memerlukan siapa-siapa, tidak memerlukan selainnya. Karena Tuhan itu mesti memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Tapi kalau perlu makan pula sehingga bisa bertahan hidup, itu bermakna bukan Tuhan. Demikian Allah memberikan alasan, dan alasan yang mudah difahami oleh akal siapapun manusia untuk menerangkan bahwasanya baik itu Nabi Isa ataupun ibunya bukanlah Tuhan. Tetapi bagaimana sikap orang-orang Kristen? Kebanyakan orang-orang Kristen berpaling dari kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, meskipun alasan yang menerangkan kebenaran itu sudah sangat jelas dan terang sekali. Bermakna mereka ini memang tidak mau diajar, tidak mau diberi pengetahuan, tidak mau diberi peringatan, tidak mau dibimbing, tidak mau dituntun. Mereka ini adalah orang-orang yang dengki. Mungkin juga mereka ini adalah orang-orang yang telah menutup rapat-rapat hati mereka sebelum menutup telinga mereka. Kemudian Allah menerangkan di dalam ayat yang kedua dari dua ayat ini bahwasanya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Nabi Isa tidak berhak untuk disembah. Ibunya pun juga tidak berhak untuk disembah. Apa sebab? Sebab yang berhak untuk disembah itu adalah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Sementara Nabi Isa dan ibu Nabi Isa bukanlah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Nabi Isa dengan ibu Nabi Isa tidak punya kuasa untuk memberikan mudarat, juga tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat. Apabila tidak punya kuasa, karena yang menentukan segala sesuatu, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat, itu hanyalah Allah. Dan semua di alam semesta ini berlaku dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Yang menentukan adalah Allah. Bermakna apabila Allah yang menentukan, yang berkuasa adalah Allah. Karena yang berkuasa itu menentukan. Yang menentukan itu adalah yang berkuasa. Nabi Isa bukan yang menentukan, bermakna bukan yang berkuasa. Ibunya juga demikian, bermakna Nabi Isa dan ibu Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Jadi kalau ada juga orang yang masih lagi menuhankan Nabi Isa dan ibunya, bermakna orang yang tidak menggunakan akal fikiran.
Kalau disebut pula tidak menggunakan akal fikiran, marah pula. Padahal sebenarnya memang tidak menggunakan akal fikiran. Sudah begitu terang, sudah begitu jelas Allah menerangkan perkara ini. Karena mereka mengatakannya sebelum ini, Nabi Isa sebagai Tuhan. Ada pula yang mengatakan Maryam itu juga adalah Tuhan. Kemudian Allah berikan bantahan, dan di dalam bantahan ini ada alasan yang sangat kuat, terang, jelas, mudah untuk difahami. Tinggal lagi sekarang mau mengikuti kebenaran atau tidak. Mau mengikuti kebenaran, kebaikan akan kembali kepada diri sendiri. Maka selamatlah di dunia ini dan selamatlah di akhirat nanti. Karena ancaman Allah sebelum ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Akan diharamkan ke atas mereka syurga. Allah telah menyebutkan sebelum ini. Dan apabila dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan dikurangkan siksaan sedikit pun. Nah, sekarang apabila sudah mengetahui kebenaran melalui bantahan yang Allah berikan, kalau Allah yang memberikan bantahan, sudah pasti benarnya. Karena Allah maha benar. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka terimalah bantahan Allah yang membantah perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan dan ibu Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini sebagai tanda kasih sayangnya kepada orang-orang yang masih tersesat, diberikan alasan supaya mereka tidak terus tersesat. Sudahlah, sampai di sini sajalah tersesat. Sekarang sudah mengetahui alasan, nah berhentilah. Ayat sebelum ini kan menyebutkan kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, sudah sampai di sini saja, berhentilah dari mengatakan perkataan yang bohong itu. Karena perkataan yang bohong adalah mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, padahal Tuhan itu hanyalah satu. Di dalam ayat sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Tuhan yang satu. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu yang menerangkan tentang bantahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Kristen yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan ada lagi yang mengatakan ibu Nabi Isa itu adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Allah berfirman, Mal Masih ibnu Maryam, tidaklah Al-Masih putra Maryam, yang dimaksudkan adalah Nabi Isa, illa kecuali Rasul, seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya, sebelum Nabi Isa, Rasul-Rasul. Ada beberapa Rasul, dan Nabi Isa ini adalah Rasul yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar, sangat jujur. Karena
Mereka berdua adalah, atau keduanya adalah Nabi Isa dan ibunya, yakulani, makan, at-ta'am, makanan. Jadi memakan makanan. Unzur, perhatikanlah, kaifa, bagaimana, nubayyinu lahum, kami menjelaskan kepada mereka, al-ayat, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami. Summanzur, kemudian perhatikanlah, anna yufakun, bagaimana mereka itu dipalingkan, bagaimana mereka itu sehingga berpaling dari kebenaran. Ayat berikutnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, ata'buduna, apakah kamu menyembah min dunillah, selain dari Allah, ma la yamliku lakum, yang mana yang selain Allah itu adalah sesuatu yang tidak berkuasa atau tidak mampu untuk memberikan darau wala naf'a, kemudaratan kepadamu, wala naf'a, dan juga manfaat kepadamu. Wallah, dan Allah, huwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini terjemahan harfiah. Kemudian kita terjemahkan secara langsung dari awal ayat. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan ibunya seorang yang sangat jujur. Adalah keduanya memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari kebenaran. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, khususnya kalau dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Katakanlah, apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan kemudaratan kepadamu dan juga memberikan manfaat kepadamu, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dari terjemahan tadi dapatlah kita sampaikan secara ringkas bahwasanya kedua ayat ini adalah menerangkan tentang bantahan dari sisi Allah terhadap perkataan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan karena ia adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Isa itu adalah Tuhan sebab ia adalah anak Tuhan. Kemudian juga bantahan terhadap perkataan orang-orang Kristen yang mengatakan Maryam itu adalah Tuhan. Apabila Allah yang membantah, maka bantahan Allah itu pasti benarnya, maka tidak ada alasan untuk manusia dan tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Jadi siapa yang memiliki kerendahan hati dengan penuh keikhlasan, terimalah bantahan Allah ini untuk membetulkan keadaan, yaitu jangan lagi terus tenggelam dalam kesesatan, tetapi betulkan diri, yaitu dengan meninggalkan kesesatan, kemudian mengikuti kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia ajaran Nabi Isa alaihi salam. Masih ingat ayat sebelum ini? Apa perkataan Nabi Isa? Beribadahlah kepada Allah yang Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah dia ajaran Nabi Isa alaihi salam, yaitu mentauhidkan Allah. Dan sudah kita terangkan sebelum ini bahwasanya kesesatan yang
meliputi orang-orang Kristen itu munculnya adalah jauh setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi kalau jauh dari masa Nabi Isa diangkat ke langit, siapa yang mengada-adakan kesesatan ini? Pasti ada orang-orang yang berkepentingan mengada-adakan kesesatan ini. Apa kepentingannya? Untuk menyesatkan. Nah, yang disesatkan pula tidak pula mau menyelamatkan diri dengan kembali kepada kebenaran. Sudah terang, sudah jelas hujah, alasan dari Allah, tinggal lagi mau menerimanya atau tidak. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang siapa itu Nabi Isa alaihi salam. Apakah seperti yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu? Bukan. Siapa dia Nabi Isa alaihi salam? Allah berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali seorang rasul. Jadi Nabi Isa itu adalah seorang rasul. Kalau disebut seorang rasul, bermakna manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, yang kemudian tugasnya adalah menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Karena rasul itu adalah utusan Allah kepada manusia. Apabila Nabi Isa itu adalah seorang rasul, berarti Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Kalau manusia biasa, bermakna jangan tuhankan Nabi Isa, karena ia adalah manusia biasa. Kemudian di dalam ayat ini, apabila kita perhatikan bentuk penyampaiannya adalah nafyu dan isbat, yaitu menafikan, menidakkan. Mal Masihu ibnu Maryam, tidaklah, ini namanya menidakkan, tidaklah Al-Masih putra Maryam itu, ditidakkan Al-Masih putra Maryam. Setelah itu dibuat penetapan, illa, kecuali rasul, seorang rasul. Ini sama dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bermakna bentuk penyampaian seperti ini adalah bentuk ketegasan, tegas. Maksudnya Tuhan itu hanyalah satu. Begitu juga dalam ayat ini. Nabi Isa itu, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, tidak lebih dari itu. Maka jangan lebih-lebihkan lagi Nabi Isa lebih dari itu. Apa sebab? Sebab ia hanyalah, nah ini ada kata hanyalah seorang rasul. Maka ada yang menerjemahkan ayat ini dengan mengatakan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Langsung kata hanyalah itu disebutkan. Boleh menerjemahkan seperti itu? Boleh, silakan. Tetapi sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah, tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali seorang rasul. Mengapa bentuk penyampaian seperti ini? Sebabnya adalah karena orang-orang Kristen itu melebih-lebihkan Nabi Isa, sehingga tidak lagi seperti manusia biasa atau sebagai manusia biasa. Melebih-lebihkannya dengan mengatakan Nabi Isa itu bukan manusia biasa lagi, tetapi Tuhan. Tetapi karena ia dilahirkan oleh Maryam, bermakna anak Tuhan. Dari mana datangnya ini perkataan seperti ini? Ini mengada-ngada namanya. Lalu Allah itu siapa? Nah, kalau Nabi Isa itu anak Tuhan, bermakna Allah itu bapak Nabi Isa. Maka Tuhan bapak yang di surga, Tuhan anak yang di bumi. Ini dari mana datangnya ini? Di dalam kitab Injil pun tidak ada, dalam kitab Taurat pun tidak ada. Al-Quran menerangkan itu adalah yang diada-adakan oleh orang Kristen itu sendiri.
Jadi kalau sudah begitu jelas perkara ini, tinggal lagi berimanlah. Ada yang pakar dalam menjelaskan perkara ini, sampai beliau pun hafal Injil itu dari pangkal sampai akhir. Nama suratnya hafal, surat yang keberapa, kitab yang keberapa, ayat yang keberapa, yaitu Dr. Zakir Naik. Nah, silahkan search di internet, itu banyak sekali di YouTube itu video klip tentang beliau. Bahkan sudah didubbing ke dalam bahasa Indonesia. Mudah bagi kita untuk memahami, yaitu berdebat dengan pendeta. Tak mampu pendeta itu untuk menjawab. Tak mampu. Apa sebab? Mana mungkin pendeta yang tegak di atas kebatilan, di atas kebohongan, akan membantah yang tegak di atas dasar kebenaran, di atas dasar pengetahuan. Tak akan mungkin. Pengetahuan tidak akan dapat dikalahkan, kebenaran tidak akan dapat dikalahkan. Maka biasanya perdebatan itu akan berakhir dengan kebenaran itu termunculkan atau ternampakkan dengan jelas. Tinggal lagi sekarang apabila kebenaran itu sudah nampak terang jelas, tinggal lagi mau mengikutinya atau tidak. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Mengapa di sini disebut Al-Masih ibnu Maryam? Mengapa tidak Nabi Isa saja langsung? Ma Isa ibnu Maryam, ma Isa illa rasul. Tetapi Allah tidak menggunakan nama Nabi Isa, tapi Allah menggunakan Al-Masih, yaitu gelar Nabi Isa alaihissalam. Sudah kita terangkan sebelum ini, karena Nabi Isa itu masaha menyapu mata orang yang buta, langsung orang yang buta itu menjadi melihat. Menyapu orang yang kulitnya itu terkena penyakit sopak, langsung sembuh. Menyapu. Maka disebutlah Nabi Isa itu Al-Masih. Ini diantara alasan mengapa Nabi Isa itu disebut Al-Masih, yaitu yang menyapu. Al-Masih ibnu Maryam bin Maryam. Kalau Nabi Isa itu adalah putra Maryam, adalah yang dilahirkan oleh Maryam, bermakna kalau dilahirkan bermakna tidak memiliki sifat kesempurnaan, karena dilahirkan. Setiap yang dilahirkan tidak memiliki sifat kesempurnaan. Yang memiliki sifat kesempurnaan melahirkan tidak, dilahirkan pun tidak. Nah, itu baru zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Maka Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah dia sifat kesempurnaan. Illa rasul, kecuali rasul. Jadi dari penyebutan Al-Masih ibnu Maryam, satu alasan karena Al-Masih itu putra Maryam yang dilahirkan oleh Maryam. Yang kedua, disebut sebagai seorang rasul, bermakna manusia biasa. Kemudian diberikan penekanan, tidaklah kecuali. Ini adalah penekanan. Sudah berapa penekanan ini? 3 penekanan. Penekanan yang keempat, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya, sebelum Nabi Isa, rasul-rasul. Tadi Nabi Isa disebut sebagai seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Berarti Nabi Isa itu adalah salah seorang dari rasul-rasul yang telah berlalu, rasul-rasul yang sebelumnya. Kalau Nabi Isa itu salah seorang rasul atau masuk ke dalam kumpulan rasul-rasul yang diutus, kalau rasul-rasul yang lain itu tidak dituhankan, maka berarti Nabi Isa pun jangan dituhankan. Bagaimana rasul-rasul yang lain tidak dituhankan, kemudian Nabi Isa dituhankan? Tak fair namanya itu. Ini bahasa Inggris ini. Tidak adil kalau begitu. Jadi penyebutan qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, ini menerangkan alasan yang keempat, bahwasanya Nabi Isa itu tidak sepatutnya dijadikan
sebagai Tuhan, karena Nabi Isa itu salah seorang dari rasul-rasul yang diutus. Kemudian sudah kita terangkan sebelum ini, mungkin karena Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Nah, tapi sudah kita berikan jawabannya. Kalau karena itu menuhankan Nabi Isa, maka sepatutnya yang lebih patut untuk dituhankan adalah Nabi Adam. Apa sebab? Sebab Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Mengapa pula Nabi Adam tidak dituhankan, Nabi Isa pula yang dituhankan? Terdiam sudah. Jadi orang-orang yang masih bertahan dalam kepercayaan Kristen adalah orang-orang yang lanjutkan sendirilah. Nanti kalau kita disebut pula ini menghina ini. Bukan menghina, ini untuk menerangkan inilah dia fakta yang sebenarnya. Bagaimana pula dengan ibu Nabi Isa? Allah memberikan bantahan betapa sayangnya Allah kepada orang-orang Kristen ini. Dibimbing supaya mereka menggunakan akal fikiran, dan Allah berikan alasan yang mudah untuk difahami oleh akal fikiran mereka. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya pula adalah salah seorang dari wanita ummuhu, karena kalau disebut ummu, ibu, bermakna wanita. Siddiqah, siddiqah di sini adalah sifat, yaitu ibu Nabi Isa itu memiliki sifat sangat jujur. Apabila ibu Nabi Isa itulah seorang wanita, bermakna bukan Tuhan. Kalau diberikan sifat sangat jujur, bermakna Allah memuji ibu Nabi Isa alaihi salam. Mengapa Allah memuji ibu Nabi Isa? Sebabnya adalah ada sekelompok dari orang-orang Yahudi menuduh ibu Nabi Isa itu telah melakukan perbuatan yang tercela, karena mereka mendapati bahwasanya Maryam telah melahirkan anak, tetapi tidak memiliki suami. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, Ahlul Kitab mengatakan bahwasanya ini Maryam ini sudah melakukan perbuatan yang tercela. Maka untuk membantah tuduhan mereka itu, Allah memuji ibu Nabi Isa di dalam ayat dengan mengatakan ibu Nabi Isa itu adalah seorang yang sangat benar, membenarkan kebenaran. Apabila membenarkan kebenaran, setiap perintah Allah itu diikuti, setiap larangan Allah itu dijauhi. Maka Maryam tidaklah seperti yang mereka tuduh, karena Maryam itu adalah orang yang membenarkan kebenaran. Jadi ada juga yang menerjemahkan siddiqah adalah sebagai wanita yang membenarkan kebenaran. Saddaqa yusaddiqu siddiqah, yaitu mubalaghah, bersangatan dari sifat jujur. As-sidq jujur, siddiqah sangat jujur. Sangat jujur yaitu senantiasa terus berlaku jujur. Kemudian apabila kita perhatikan perkataan siddiqah, kalau untuk wanita siddiqah, kalau untuk laki-laki siddiqah. Siapa yang digelar dengan as-siddiq? Abu Bakar as-siddiq. Mengapa Abu Bakar disebut sebagai as-siddiq? Karena Abu Bakar jujur. Seperti apa yang ada dalam hati, seperti itu dikatakan. Membenarkan kebenaran yang sebenarnya, yaitu membenarkan Rasulullah itu sebagai kebenaran, yaitu seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Maka ketika disampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang sahabatmu itu yang mengaku bahwasanya pada malam tadi ia pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kemudian dia naik ke langit sampai langit ke-7, sampai ke Arash, kemudian menerima perintah salat, kemudian malam itu juga dia pulang ke bumi. Bagaimana pendapatmu? Kamu percaya atau tidak?
Maka Abu Bakar pun mengatakan, kalau itu yang disampaikan oleh sahabatku itu, maka aku mempercayainya. Mempercayainya bermakna Abu Bakar ini membenarkan kebenaran, membenarkan Rasulullah sebagai Rasul yang benar, karena ia adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. Maka bergelarlah Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Untuk laki-laki As-Siddiq, untuk perempuan As-Siddiqah. Kalau untuk banyak Siddiqin. Siddiqin. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang sampai kepada derajat Siddiq atau Siddiqah, orang yang sampai pada derajat ini hampir-hampir saja dia itu sama dengan para nabi. Jadi kedudukan Siddiq atau Siddiqah ini sedikit di bawah kedudukan para nabi. Mengapa kita katakan sedikit di bawah kedudukan para nabi? Sebab Allah berfirman tentang orang-orang yang diberi nikmat itu adalah ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah para nabi dan orang-orang yang benar, yang sangat benar. Nah, jadi kedudukannya itu setelah kedudukan para nabi. Setelah itu siapa lagi? Orang-orang yang mati syahid, syuhada. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang saleh. Ini 4 kumpulan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Orang-orang saleh, di atas itu orang-orang yang mati syahid, di atas itu orang-orang yang siddiqin, yang membenarkan kebenaran, sangat benar. Yang di atas itu lagi adalah para nabi dan rasul. Kita di mana kedudukan kita ini? Hah? Termasuk orang-orang yang saleh? Atau orang-orang yang mati syahid? Belum lagi mati. Atau orang-orang yang membenarkan kebenaran seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau seperti Maryam, dengan menyebut bahwasanya Maryam sebagai siddiqah, maka perkataan siddiqah ini adalah perkataan yang membantah bahwasanya ada orang yang mengatakan Maryam itu seorang nabi. Bukan, Maryam bukan seorang nabi, tetapi kedudukannya sedikit di bawah nabi, tetapi bukan nabi. Apa sebab? Sebab Allah menggunakan perkataan siddiqah. Ada orang yang berpendapat Maryam itu sebagai nabi? Ada. Jangankan sebagai nabi, dalam kepercayaan orang-orang Kristen, ada yang mengatakan Maryam itu sebagai Tuhan. Kemudian dengan lebih tegas lagi, ayat berikutnya, lanjutan dari ayat, kana ya'kulani ta'am. Kedua-duanya Nabi Isa dan ibunya ya'kulani, memakan. Di sini digunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja bentuk sekarang dan berterusan ke masa yang akan datang. Mengapa Allah gunakan kata kerja seperti ini? Untuk menerangkan bahwasanya Nabi Isa itu bukan makan sekali dua kali, tidak, makan berkali-kali. Maka ada juga yang menambah dalam terjemahan biasa makan makanan. Nah, biasa makan ini maknanya memang setiap hari perlu makan. Kalau setiap hari perlu makan, mengapa perlu makan setiap hari? Untuk mempertahankan kehidupan. Karena apabila tidak makan, maka bisa membawa kepada kematian. Berarti kalau biasa Nabi Isa itu memakan makanan karena memerlukan makanan tersebut untuk menjamin kehidupan, bermakna Nabi Isa itu dan ibunya memerlukan makanan untuk hidup. Kalau memerlukan, bermakna Nabi Isa tidak memiliki sifat kesempurnaan. Karena yang memiliki sifat kesempurnaan tidak memerlukan apa-apa lagi. Ini masih memerlukan makanan, minuman dan seterusnya untuk hidup. Berarti kalau begitu, Nabi Isa itu dan ibunya bukan Tuhan. Tidak jelas juga lagi.
Wah, itu melampaui batas. Maka kalau orang-orang Kristen mendengar apa yang kita sampaikan ini, maka cepatlah rubah sikap itu. Jangan bertahan lagi dalam kesesatan itu. Sayangkan diri. Jangan biarkan diri dalam kesesatan, karena kita sendiri nanti akan menanggung akibatnya, karena kita tidak berhasil dalam ujian hidup. Ujian hidup ini adalah untuk beriman atau kafir. Kalau memilih kekafiran, gagallah dalam ujian hidup, maka tanggunglah akibatnya. Mudah-mudahan mungkin rekaman pengajian ini didengar oleh orang-orang Kristen, kemudian membuat mereka mendapat petunjuk. Ini tidak ada kepentingan bagi diri kita. Ini adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Apabila mau berbuat baik, kembali kebaikan kepada diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Kemudian kita yang berdakwah ini dapat pahala. Apabila karena kita, seseorang itu mendapat petunjuk, mendapat hidayah sehingga memeluk Islam, maka kebaikan yang kita dapatkan itu lebih berharga dari langit dan bumi, lebih berharga dari apapun harta benda yang berharga. Ayyuhda bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Mendapat petunjuk satu orang karena kita, itu adalah lebih baik dari apa saja kekayaan atau harta benda yang sangat berharga. Apa yang sangat berharga? Langit, bumi, sebut saja. Lebih baik apabila dibandingkan dengan mendapat hidayah seseorang, itu adalah lebih baik berbanding langit dan bumi tersebut. Bermakna inilah yang membuat kita menjadi termotivasi untuk berdakwah. Karena pada hari ini ada di kalangan umat Islam, jangan sampaikan itu, nanti dia marah nanti. Nah, jangan sampaikan itu. Ini sensitif, ini perkara agama ini. Akhirnya tidak mau berdakwah. Ini orang yang tidak sayang kepada orang lain yang dalam kesesatan. Kalau nampak orang dalam kesesatan, bawa, selamatkan supaya dia berada di atas jalan yang lurus. Sampaikan dengan baik, dengan bijaksana. Mau menerima atau tak mau menerima, itu urusannya. Maka umat Islam itu adalah umat dakwah. Mesti berfikir untuk menyeru manusia. Yang tidak tahu diberi pengetahuan, yang lalai diberi peringatan, yang sombong diterangkan bahwasanya tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, karena segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengambil darinya kapan saja Allah kehendaki, dan ia tidak akan mampu untuk menahannya sedikit pun. Kemudian apabila yang masih lagi dalam kesesatan, kita beritahukan tentang kesesatannya supaya ia kembali kepada kebenaran. Inilah dia umat dakwah. Kita sampaikan karena kedengkian? Bukan. Karena kebencian? Bukan. Untuk menghina? Bukan. Kita sampaikan ini adalah karena kita ingin menyelamatkan manusia. Bagaimana kita menyelamatkan manusia? Dengan petunjuk yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk Allah itulah yang menyelamatkan. Karena kedua-duanya adalah yakulani ta'am, makan makanan. Kalau makan makanan bermakna bukan Tuhan. Ada lagi tafsiran tambahan. Ada di antara ulama tafsir menambahkan lagi. Kalau manusia itu memakan makanan, masuk ke dalam perut. Kalau masuk ke dalam perut, maka nanti zat-zat makanan itu digunakanlah untuk keperluan tubuh. Ada ampasnya atau tidak? Ada ampasnya. Karena besoknya
ampasnya itu akan keluar. Bagaimana bau ampasnya itu? Busuk. Tidak ada lagi manfaatnya. Kalau manusia itu mengeluarkan ampas, mengeluarkan kotoran yang tidak ada lagi manfaatnya, maka bagaimana manusia yang mengeluarkan kotoran itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Oh, itu keterlaluan lah itu. Tuhan itu adalah zat yang maha suci, bukan yang mengeluarkan kotoran. Jadi kalau ada yang menganggap manusia yang memakan makanan kemudian dia mengeluarkan kotoran disebut sebagai Tuhan, itu sangat mencemari, menodai keagungan Tuhan sebagai Tuhan. Jelas ya? Kalau tak jelas juga lagi, ya itu sudah keterlaluan. Unzur, perhatikanlah, kaifa nubayyinu lahumul ayat, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas. Bagaimana kami menjelaskannya? Sudah sangat terang sekali. Sumanzur, kemudian perhatikanlah, anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Jadi kalau mereka itu berpaling juga dari kebenaran, bermakna masalahnya adalah bukan tidak mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Mengapa tak mau mengikuti kebenaran? Dengki kepada kebenaran atau benci kepada kebenaran. Apa disebabkan karena apa? Dengki, benci disebabkan karena kesombongan. Iblis dahulu sombong. Sombong itu yang melahirkan dengki. Dengki kepada Nabi Adam alaihissalam, benci kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena kesombongannya, maka penyakit yang melahirkan penyakit berikutnya adalah penyakit sombong. Kalau sudah sombong, lahir penyakit dengki, lahir penyakit benci, lahir penyakit dendam, lahir penyakit pemarah, lahir penyakit bakhil, lahir penyakit banyak sekali. Maka induk segala penyakit adalah sombong. Maka kita di dalam ajaran Islam, supaya tidak sombong, hati itu dijaga, yaitu dengan niat apapun yang dilakukan, dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian di dalam melakukan apa saja perbuatan dengan kerendahan diri, bahwasanya apa yang kita lakukan itu semata-mata sebagai menjalankan kehendak Allah. Kehendak Allah itu berupa perintah, kita lakukan. Kehendak Allah itu berupa larangan, kita jauhi, kita tinggalkan. Dengan demikian maka hilanglah sifat sombong dari diri kita. Kita ini dari Allah dan kita pun kembali kepada Allah. Ketika kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, kemudian sekarang ini kita memiliki, yang kita miliki itu sepenuhnya, semuanya tanpa terkecuali adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita kembali tidak memiliki apa-apa. Lalu apa yang perlu disombongkan? Badan yang besar itu mau disombongkan? Bentuk rupa yang cantik molek itu yang disombongkan? Pada akhirnya akan dikuburkan dan akan menjadi makanan cacing dan ulat. Apa yang perlu disombongkan? Harta benda yang banyak itu. Kapan saja Allah boleh tarik harta benda itu, sehingga menjadi duduk terhenyak atau jatuh terhenyak, bangkrut, jatuh hina. Bisa terjadi, bisa, dalam sekelip mata. Berlaku tahun 2013. Tahun 2012 masih mulia ya. Tapi tahun 2013 sudah jatuh hina karena ditangkap KPK. Mudah sekali bagi Allah untuk menjatuh hinakan.
dan dia menyangka mungkin akan baik-baik saja sampai ia meninggal dunia. Rupanya tidak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkau adalah penguasa segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, dan Engkau ya Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Sepatutnya dengan kerendahan hati ini, insya Allah seseorang itu akan tetap terjaga dan terpelihara di dalam kebenaran. Tetapi coba perhatikan orang yang tetap menyombongkan diri itu, ia berpaling dari kebenaran. Digunakan kata unzur di sini 2 kali. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma unzur anna yufakun. Perhatikanlah. Mengapa diulang 2 kali ini? Pengajian tafsir ini, pengulangan 2 kali ini mesti dijadikan sebagai perkara yang mesti dijelaskan, dan penjelasan itu adalah tafsir. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan diulang unzur ini 2 kali adalah untuk menerangkan bahwasanya mereka berpaling dari kebenaran betul-betul mengherankan. Perhatikan, coba perhatikan. Diulang 2 kali. Perhatikan, kemudian perhatikan, mengherankan betul. Sudah begitu jelas bantahan dari Allah, tetapi masih tetap juga berpaling. Perhatikan perbuatan mereka. Kemudian perhatikan, menunjukkan bahwasanya mereka itu betul-betul dalam keadaan yang mengherankan. Keadaan mereka itu mengherankan kita. Mengapa bisa berpaling sementara kebenaran telah mereka fahami. Ayat berikutnya, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Ayat ini berbentuk pertanyaan, dan bentuk pertanyaan itulah yang disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka, orang-orang Kristen secara khusus, atau kepada ahlul kitab, atau kepada siapa saja yang masih lagi dalam kesesatan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini bermakna ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah, bermakna Rasulullah adalah yang menyeru manusia supaya manusia meninggalkan kesesatan dan segera mengikuti kebenaran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ata'buduna min dunillah, apakah kamu menyembah selain Allah, yang mana selain Allah itu adalah sesuatu la yamliku lakum dharran wala naf'a, yang tidak mampu untuk memberikan kepadamu mudarat, dan tidak juga mampu memberikan kepadamu manfaat. Bermakna tidak punya kemampuan di dalam memberi. Pertama, mengapa disampaikan dalam bentuk pertanyaan? Disampaikan dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai mengingkari apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Menyembah selain Allah, maka diingkari. Tidak sepatutnya kamu menyembah selain Allah, karena selain Allah itu tidak mampu memberi apa-apa. Apakah kamu akan menyembah selain Allah yang tak mampu memberi apa-apa? Nah, pertanyaan itu untuk mengingkari. Bukan untuk dijawab, bukan. Apakah kamu, kita mengingkari umpamanya apa perbuatan yang buruk yang kita mesti mengingkarinya.
Umpamanya ada orang yang menimbang dengan curang. Kononnya dengan menimbang curang itu akan mendapatkan keuntungan banyak. Maka kita katakan, apakah kamu menimbang seperti ini untuk mendapatkan keuntungan? Apakah kita bertanya itu untuk dijawab oleh dia? Tidak. Apa tujuan kita bertanya itu? Untuk mengingkari perbuatannya yang curang dalam menimbang itu. Apakah kamu mengurangkan timbangan untuk mendapatkan keuntungan? Jangan dijawab. Kalau dijawab, udah tak ada lagi nilainya. Maka ayat ini berbentuk pertanyaan. Tujuannya bukan untuk dijawab oleh orang yang kita sampaikan pertanyaan kepadanya. Tidak. Tujuannya adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan menyembah selain Allah. Di mana letak buruknya? Dalam ayat ini disebutkan, selain Allah itu yang tidak mampu memberikan apa-apa. Yang tak mampu memberikan apa-apa disembah. Buruk sekali. Yang disembah itu yang mampu memberi. Siapa yang mampu memberi? Hanya Allah yang mampu memberi. Karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Kita ini yang diatur oleh Allah. Maka yang menentukan adalah Allah. Maka sepatutnya yang disembah itu adalah Allah. Kemudian disebutkan di sini, yaitu tidak mampu memberikan kepadamu mudarat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bawa kepada selain Allah, lebih khusus karena ayat ini menerangkan tentang Nabi Isa dan Maryam. Nabi Isa, Maryam tidak mampu memberikan mudarat kepada manusia. Mudarat itu contohnya apa? Contohnya penyakit. Mampu Nabi Isa memberikan penyakit kepada manusia, mendatangkan penyakit kepada manusia, menetapkan kecelakaan pada manusia, menimpakan malapetaka kepada manusia? Tak mampu. Memang tidak punya kemampuan, karena kemampuan itu hanya dimiliki oleh Allah. Yang menetapkan penyakit Allah, yang menetapkan kemalangan Allah, yang menimpakan malapetaka adalah Allah. Apabila Allah yang memiliki kemampuan, sepatutnya Allah yang diseru. Ya Allah, Engkau adalah yang menetapkan penyakit, jangan tetapkan penyakit ke atas hamba ya Allah. Engkau adalah yang menetapkan malapetaka, jangan tetapkan malapetaka ke atas kami ya Allah. Semestinya Allah yang diseru. Nabi Isa jangan. Apa sebab? Nabi Isa tidak mampu memberikan kemudaratan dan juga tidak mampu memberikan manfaat. Manfaat seperti apa? Kesembuhan dari penyakit umpamanya, keselamatan umpamanya, pertolongan, kemenangan, kekayaan. Ini semua adalah manfaat. Nabi Isa mampu memberikan semua itu? Tidak. Nabi Isa mampu? Ibu Nabi Isa pun mampu? Tidak. Apabila Nabi Isa dan ibunya tidak mampu, bermakna jangan sembah Nabi Isa dan ibunya, sebab tidak punya kemampuan dalam memberi mudarat ataupun memberi manfaat. Biasanya kapan Allah memberi mudarat kepada seseorang? Kalau orang itu dia melakukan maksiat, berdosa, maka Allah beri mudarat ke atasnya, Allah siksa ya. Kapan Allah memberikan manfaat kepada seseorang? Apabila orang itu melakukan ketaatan, maka Allah pun memberikan manfaat. Ini kekayaan untukmu, ini kemenangan untukmu. Nah, yang mampu untuk berbuat demikian hanyalah Allah, karena dialah Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Apabila hanya Allah yang mampu berbuat demikian, mintalah kepada Allah. Allah itu maha mendengar. Mintalah yang terbaik. Allah itu maha mengetahui yang terbaik itu. Maka Allah tutup ayat ini dengan dua namanya. Wallahu huwas sami'ul alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar apa yang kamu minta dan akan mengabulkannya. Maha mengetahui yang kamu minta yang terbaik.
Allah akan memberikan yang terbaik untukmu, karena Allah Maha mengetahui. Jadi minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Demikian jelas pesan Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini, bahwasanya Nabi Isa dan juga ibu Nabi Isa bukanlah Tuhan. Maka jangan seru Nabi Isa, wahai Yesus Kristus. Tak perlu. Apa sebab? Sebab Nabi Isa itu tak mampu berbuat apa-apa. Wahai Maryam, tak perlu. Apa sebab? Sebab yang diseru itu adalah yang mampu untuk memberi kepada kita. Siapa yang mampu memberi? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha mendengar doa-doa kita dan Maha mengetahui apa yang terbaik yang kita minta. Dan Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, karena Allah adalah Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini dapatlah kita mengetahui tentang kebenaran, yaitu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan ini yang ditutupi oleh orang-orang Kristen, sehingga mereka ditetapkan oleh Allah melalui ayat sebelum ini, sehingga mereka itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Kalau mereka tetap dalam kekufuran mereka, maka dilarang bagi orang-orang beriman untuk mengambil mereka sebagai pemimpin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.